Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Kampung Glamor ya, bersama Mas Alin lagi dan saya ya kan. Kita ini lagi mau ngobrolin yang misterius karena kita nggak ada bahan untuk obrolan. Terus terang nggak ada bahan, cuman saya punya satu pertanyaan yang ini nanti jadi bahan kita untuk pembicaraan ke depan. Ya, mungkin juga semoga saja ini nanti bermanfaat kita semua gitu ya. Jadi oke, langsung saja pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama ini kira-kira coba sebutkan langsung cepet ya satu kata yang menarik langsung yang ada di pikiran sampean sekarang. Sebutkan satu kata. Love. Love guys. Yang Love. disebutkan itu love. Cinta bukan? Cinta ya? Oh, yang artinya cinta guys. Cari-cari nom saiki Mas Ted. Nah, ini kelihatannya Mas Alin ini apa ya? Iya, kepingin banget berbicara soal cinta kayaknya. Ngelutok pokoknya ya. Tentang cinta itu ya banyak. Ya itu tadi misterius. Jadi oke lah, coba kita kupas ya. Oke, menurut sampean sendiri ya. Menurut sampean sendiri. Enggak menurut KBBI atau menurut Google, enggak. Menurut sampean sendiri. Iya. Cinta itu apa sih? Cinta itu ya mengasihi, menyayangi. Terus apa lagi ya? Susah, senang. Dijalani berdua. Semua itu berdua. Terus apa ya? Itu berarti spesifik cinta kepada Alpha, Omega, kayak ngono lah. Kali dan Ratna, tadi ngono lah pokoknya. Ya berarti Cinta, ya. spesifik cinta kepada lawan jenis. Iya, lawan jenis Iya, pastinya. Bukan cinta secara global. Iya, bukan. Cinta kepada wanita. Tapi gitu ya. nek menurut saya itu cinta itu pun digolongkan beberapa juga, ada beberapa golongan kan. Cinta sama keluarga, cinta sama teman, cinta sama kekasih, cinta sama hewan peliharaan dan lain sebagainya. Cinta sama pekerjaan juga bisa loh. Atau mencintai hidup kita sendiri. Gitu loh. Sama apa enggak kira-kira cinta sama keluarga, cinta sama teman, cinta sama hewan peliharaan, cinta sama pekerjaan atau cinta sama kekasih itu kira-kira sama apa enggak menurut Ya, Anda? tentunya beda semua. Beda semua. Dan pemberlakuannya juga beda, Mas. Pemberlakuannya juga beda. Kalau misalnya ini dari dulu, dari sejak saya belum nikah, sejak saya muda dulu sampai sekarang mungkin masih dipakai nih. Cinta itu tidak harus memiliki. Kira-kira sampean cocok nggak dengan Nggak cocok dong. kata-kata itu? Nggak cocok. Nggak cocok. Justru saya pernah dengar pengen bilang cinta itu ya harus memiliki, harus egois, harus cemburu. Itu kan saya yang bilang. Iya, tapi ya bener iku bener ngono ya. Iya kudu ngono lho, Mas. Nek gak ngono yo dipek wong gelem kok. Ayo loro ya, Mas. Ngejar-ngejare soro-soro dipek wong. Itu perihal kayak orang zaman sekarang jadi pacaran udah 8 tahun ditinggal nikah. Apa namanya? Jaga jodohnya orang dan lain gitu. Itu gak enak, makanya itu cinta harus dipertahankan. Cinta harus egois, cinta ya harus cemburu, harus benar-benar memiliki, harus benar-benar merasa memiliki. Memiliki. Kalau belum jadi miliknya pun
harus merasa memiliki. Harus loh, Ya. cegah lepas ya. Tidak cegah lepas. Iya. Meskipun tak Kalau sudah dipinang, kalau sudah di itu, ya harus benar-benar tambah. iya harus memiliki. harus benar-benar yo dijaga, yo diayomi dan lain sebagainya kan kalau sudah benar-benar sah. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya itu pernah pacaran? Jawabannya berkali-kali. Padahal tadi dijelaskan dengan semangatnya ya. Cinta itu harus memiliki. Saya tanya, pernah pacaran? Berkali-kali. Mau coba jadi bahaya guys. Bahaya. Coba guys ya. Tadi menjelaskan cinta itu ya harus merasa memiliki. Iya, harus merasa memiliki. Ya harus dijaga. Pernah pacaran? Berkali-kali guys. tapi endingnya itu Putus semua. Lah iya, cuma kan benar-benar sudah saya itu sudah benar-benar merealisasikan itu. Gitu loh. Hanya karena kepisah karena agama aja. Itu Ada yang beda. Ada yang beda. Jadi saya enggak pernah hubungan itu keputus gara-gara pihak ketiga. Saya itu enggak pernah sama sekali. Makanya sama mantan-mantan saya pun masih kontakan sampai sekarang. Itu pun juga perihal itu Masih merasa memiliki. Ya sebetulnya ya rela gak rela juga. Jadi sama mantan-mantan yang masih merasa memiliki kan. Padahal sudah dimiliki orang lain. Loh, belum loh. Oh belum ada yang belum. Kan belum nikah semua. Oh belum nikah semua. Satu ya sudah. Satu tapi sudah rela kan kalau dia sudah sah dengan orang lain, otomatis pagar betis itu enggak boleh dibongkar. Enggak boleh dibongkar. Jadi pagar ayunya seorang wanita ketika sudah berumah tangga itu benar-benar tidak boleh kita bongkar gitu. Itu akhirnya jatuhnya kan selingkuh dan lain sebagainya kan akhirnya. Tapi kalau masih sekedar pacaran dan lain sebagainya kan belum janur kuning melengkung kan sah-sah aja gitu loh. Meskipun entah sekarang kita jadi mantan pun ya sering jalan-jalan aja, cuman bedanya sudah jadi mantan itu tapi tetap sering jalan-jalan ya. Ya dia ngapain aja ya mas. Terus suka dituruti yo sawangan ya. Gini. Ini seakan-akan kita itu ya apa ya kalau nganu. Nek saumpama enggak dituruti. Ya enak yo. Lah kenapa gak enak? Kan sudah mantan. Yo aneh jelasinnya gimana ya? Jadi gini loh mas. Ketika jadi mantan pun serba salah juga ya. Dia sudah punya pacar lagi belum? Ya sudah juga sih. Cuman, nah ketika akhirnya kan jadi teman loh. Ketika kita sudah putus. Akhirnya terus teman jalan. Pun, iya sih. Dia kan ada jalan loh. Tapi hubungannya sudah beda mas. Sudah beda, sudah hanya teman sebagai teman curhat. Gitu. Tapi ngajak jalannya nggak sama teman-teman lain ya, ngajak jalan berdua ya. Iya, cuman kan benar-benar berdua itu maksudnya biar jaga privasi aja. Berarti ada lagi saya kira guys, ada lagi itu iya, bahaya guys. Tipe teman itu ada tipe sahabat, ya kan? Ada teman biasa yang kadang-kadang nongkrong kita nongkrong bareng, ada teman biasa. Ada yang teman tapi dekat. Ya kan, nggak jadian nggak apa tapi mesra banget, teman tapi mesra loh teman, ya kan. Nah ini ada lagi, ya teman tapi mantan. Wes bahaya. Jadi suka mesra loh. Nampak nih curhat tok guys, sumpah. Nampak nih curhat tok. Yakin nggak mesra?
yo orang berpikiran lain kan nggak tahu. Ya nggak tahu, ya makanya saya tanya kan. Saya kan nggak tahu, katanya nggak mesra, yakin nggak mesra. Iya kelihatannya sih. Berdua loh guys. Iya sih. Pandangannya orang pasti mesra. Berdua. Repot juga guys. Salah terus. Enggak kan gitu kan kita coba kita ini ya kita angen-angen juga. Lah ini kan katanya tadi sudah mantan tapi masih keluar ya masih ngedet lah masih jalan berdua loh guys, nggak ada teman lainnya ya. Kan nggak mungkin kalau nggak mesra berdua loh. Tapi tempat umum dan rame loh macam nggak mungkin mesra. Ya kan rame kan sendiri nggak ngumpul sama kita iya kan. Iya, tapi juga ya sudah nggak gandengan tangan, Mas. Karena artinya mesra itu nggak harus di kegelapan, nggak harus di yang remang-remang. Enggak kan harus rame, walaupun temannya rame di alun-alun ya rame, tapi kan orang-orang sendiri-sendiri. Nah, kita kan berdua, kan gitu. Ini lawan jenis loh, mantan lagi kan gitu. Tapi beneran Mas, sudah terbatasi lah. Ketika keluar itu pun Paling nggak ciuman. Ya itu ya udah pasti ya enggak lah Mas Dep. Dan ini ya guys, bukan yo sok munafik tapi emang beneran. Jadi aku sendiri Mas Dep benar-benar menjaga itu, benar-benar menghormati wanita banget lah, nggak sampai segitunya juga gitu loh. Kalau sudah jadi mantan ya mantan lah, nggak pakai gitu-gitu. Tapi itu ya kira-kira dia sudah punya pacar lagi kan ya? Iya. Tahu nggak pacarnya kalau keluar sama sampean? Ya nggak tahu dia izin atau tidak kan saya Nggak sampai tanya. nggak tanya. Andai kata ketemu waktu sampean keluar dan ketemu pacarnya itu gimana? Jadi diomongin toh. Diomongin. Kalau saya cuman keluar sama pacarmu. ya yang aja kan dia, dia yang harus jelaskan ke pacarnya. Dan enggak salah saya juga dong. Ah ini ibarat ini saya pacarnya, saya pacarnya si cewek. Ketemu guys, bahaya atau pedas. Ya kan, ketemu. Mas Alin ini sama mantannya Mas Alin itu pacar saya, tapi masih keluar sama Mas Alin. Ketemu ini ibaratnya seperti itu. Ya kan ketemu. Loh, kok keluar sama cewekku? Sama jawab apa? Ya jawab. Loh, ya dia yang ngajak. Tapi kan kamu tahu kalau dia pacaran sama aku. Nah terus kalau saya temennya aja gimana? Lah kalau temenan kan sama yang lain, ada temannya lagi. Kamu berdua berarti kamu masih mengharapkan ya? Ya enggak lah. Ya kita dimintai tolong untuk ketemu. Masa ya enggak ditanggepin? Masa ya dicuekin? Gitu. Lah, berarti kalau misalnya kira-kira kalau pacar kamu nanti keluar sama aku gimana? Ya, gak apa-apa. Ya enggak tahu ya terserah dia. Ya kan selagi benar-benar kalau dalam tanda kutip kita belum nikah kan. Kalau apa? Ya wis aku ya meneng ae. Masalahnya kalau kan dia kamu, mau. Masalahnya kan kamu belum punya pacar lagi kan. Iya juga sih. Bagaimana kalau Anda ada di posisi saya? Terus ketemu ya, dan pasti itu pacar. Kakak nih guys. Tapi saya jujur enggak berniat nikung dan lain sebagainya. Iya, enggak berniat nikung. Kan kita tadi siapa yang bilang nikung kan ya? Enggak ada yang bilang nikung. Cuman ya seperti itu tadi lah. Ibarat kata ya. Ya itu ya mohon maaf lah kalau misalnya saya ya itu beda pendapatnya. Walaupun seperti itu kita anggap teman atau bagaimanapun itu. Ya di sisi lain orang berpikir tadi sama orang, di pikiran orang kita nggak tahu, ya kan, pikiran orang kita nggak tahu, pandangan orang juga kita nggak tahu. Dan kalau misalnya saya tanya balik seperti itu pun kan sampai jelas mangkel kan gitu, jelas jengkel, loh kok sampai keluar sama mantannya lagi, ya kan gitu tuh, ya kan. Nah itu mungkin bisa jadi
pelajaran buat kita semua guys, juga yang teman-teman juga yang jomblo. Berarti Kalau ya, misalnya diajak mantan ya, pikir-pikir dulu dah, pikir-pikir dulu. Apalagi mantannya sudah punya pacar. Coba posisikan Anda di posisi pacarnya ketika pacar Anda keluar lagi dengan mantannya. Nah, itu. Berarti batas suatu hubungan ya pacar loh. Bukan pernikahan. Ya enggak lah. Iya. Artinya seperti itu tadi loh. Oh. Enggak loh, ini masih di posisi pacar ya. Belum nikah. Oh, kalau nikah ya malah itu kan enggak etis, enggak Iya, ini makanya kan. itu kan. Tapi pacar saja ini masih dalam taraf pacar loh, belum sampai tinggi loh. Iya. Sampai tadi tak tanya, kalau sampai di posisi saya yang keluar itu Ya tetap pacar mangkel sampai ya. iya kan. Heeh. Apapun alasannya, sampai kan tetap mangkel walaupun aku cuma berteman. Tapi, Berteman kok keluar berdua. Realitanya juga gitu sih Mas Dek ya. Jadi meskipun belum tahap pacaran pun yo gitu. PDKT pun Iya, itu cuma kan? memang dia ya mangkel Iya ya. kan. Oh. Nah, itu tadi. Logika nih Logikanya memang kan seperti itu. Ya benar. Makanya kita maksudku itu bukan kok nyalahkan, enggak guys, enggak, kita enggak nyalahkan. Ya, kita menganggap mantan kita teman atau itu Iya. apa teman biasa atau bagaimana, enggak lah, enggak nyalahkan itu, tapi posisi kita tahu posisi kita, ya kan, dan kita juga katanya tadi kan saling menjaga, teman pun kan kita harus jaga kan. Iya gitu. benar ya. Ya mungkin ketika teman kita mau melakukan sesuatu dan sesuatu itu nanti berdampak buruk, kita kan juga harus mengingatkan, kita harus nggak harus dituruti terus kan gitu. Iya juga. Itu akan lebih baik mungkin. Loh lah, jangan keluar sama saya, kamu kan sudah punya pacar misalnya. Tapi kalau misalnya maksa keluar sama saya, oke, hubungi pacarmu, katakan kalau keluar sama saya, kalau dapat izin monggo, tapi kalau enggak ya enggak. Atau kita keluarnya bertiga atau berempat sama teman-teman lain, itu kan lebih bagus, lebih istilahnya lebih sopan, lebih nggak lebih sopan ya, lebih tidak menyakitkan gitu. Iya. Intinya beretika lah. Beretika. Ada kode etiknya tersendiri lah. Kalau Gitu ya. masih milih orang. Iya kan. Iya. Lah, pertanyaan berikutnya yang tadi sempat saya tanyakan tadi di pembahasan itu tadi. Sekarang saya sudah punya pacar apa belum? Belum, sama sekali belum. Belum, sama sekali belum. Kenapa kok belum? Belum cari atau memang Sudah cari. sudah cari? Sudah cari. Tapi yo benar-benar belum tuntas juga. Belum tuntas juga Ada yang belum tuntas dan lain sebagainya. dan lain sebagainya, belum ketemu yang diinginkan mungkin seperti itu ya. Sebetulnya awal-awal hampir mirip-mirip yang saya inginkan. Tapi semakin kesini ya kurang tepat juga ya. Belum tepat juga. PDKT ke apa namanya, cewek-cewek Masih dilakukan, Ada. masih ada PDKT itu. Ada beberapa. Dan caranya tetap sama seperti itu tadi, keluar. Ya enggak juga. Nah juga ada Enggak yang juga. tapi berarti ada yang keluar berarti ya. Iya. Ada yang keluar. Selain keluar PDKT-nya Selain keluar juga ya VC dan lain sebagainya. PC. Terus cuma ya ngobrol basa-basi aja. Jika ya sempat langsung menunjukkan secara totalitas juga ada, tapi tetap aja dibanding-bandingkan. Ya kan mungkin itu ya bagus juga diperbandingkan, itu bukan berarti buruk loh, kita bagus, apalagi kalau kita nanti hasilnya lebih baik dari yang perbandingannya. Iya, muka-muka aja seperti Jadi itu. selama ini masih PDKT-nya ngajak jalan, visi, chatting pun nggak pernah dibales, tapi tanya-tanya ke orang lain. Setelah apa juga ada nggak dari PDKT ya, dari model PDKT yang pernah sampai lakukan ya, pernah Mas Salim lakukan ini,
yang setelah kenalan entah di suatu tempat atau di suatu acara kenalan, tapi setelah itu nggak ngajak keluar, nggak VC, kalau mungkin chatting lah, sekedar chatting karena sudah bertukar nomor HP, tapi langkah selanjutnya itu langsung ke rumahnya. Tadi ketemu, main ke rumahnya, nggak pakai keluar, ngobrol di rumahnya, atau bahkan langsung ketika ke rumah itu langsung ketemu orang tuanya. Ada nggak seperti itu? Secara langsung enggak ada. Belum ada. Belum pernah ya? Belum pernah sih. Belum pernah ya? Belum Jadi yang pernah itu ngajak keluar, terus ketemu orang tuanya. Baru ketemu orang tuanya. Tapi ngajak keluar kan, ngomongnya nggak di rumah. Iya. Ngobrolnya nggak di rumah maksudnya. Ngobrolnya di luar. Tapi tetap awalnya yo minta izin dulu sama orang tuanya. Ya mestilah kan keluar kan. Iya. Artinya nggak sampai ngomong panjang lah sama orang tuanya. Jadi perkenalan itu hanya pada posisi si cewek. Oh ada Mas Dad, malah sebelum saya kenal sampean itu langsung ke rumahnya. Langsung ke rumahnya dan ngobrol di rumahnya. Tapi dia juga tahapannya dulu dia itu belum move on. Juga aku salah masuk waktunya juga nggak tepat. Kenapa? Baru ya kan, putus? Dianya sendiri baru putus, masih terbayang-bayang, terngiang-ngiang dan lain sebagainya sama jejak mantannya dulu. Gitu. Berarti ngobrol awal itu langsung seakan-akan itu langsung tembak gitu. Iya, kan saya sendiri juga keburu waktu. Jadi niatannya itu benar-benar niat komitmen lah, nggak usah pacaran sing lama, sing nggak jelas, sing cuma sekedar aja. Oke lah, kita PDKT. Langsung tembak itu langsung tembak pacaran tapi ya. Tapi akhirnya langsung pacaran emang sih. Langsung pacaran juga. Nggak langsung tembak lamaran atau taruh atau. Dianya yang belum siap dan juga dia juga belum selesai lulus sekolahnya. Sekolah SMA. Iya, tahunmu dapat ya dia. Oh, tahun tua tapi bukan jelas guys. Itu tadi sedikit serba-serbi tentang cinta Iya. yang misterius obrolan kita bersama Mas Salim. Entah ada manfaatnya atau tidak, saya kira ada manfaatnya. Kalau misalnya belum ketemu manfaatnya, puter lagi deh video ini dari awal. Tapi jangan lupa subscribe, supaya tahu video-video di Kampung Tangguh, supaya tahu video-video di Kampung Glamor ya, di Kampung Glamor ya. Kita nggak bicara soal cinta saja, kita nggak bicara soal kampung saja, tapi apa saja yang ada di kampung, yang diperbincangkan di kampung, yang terjadi di kampung. Kita gelak tawakan dan humorkan. Kita ngobrolnya santai. Ya, kalau misalnya ada kata-kata yang menyinggung teman-teman, ya kita mohon maaf. Ya kan, kita tidak ada maksud menyinggung, kita hanya ngobrol biasa. Kalau ada manfaatnya, alhamdulillah kita bisa pelajari bersama. Kalau tidak ada manfaatnya, ya sudah, stop, pindah channel saja. Oke, atau lihat di video yang lain. Oke ya. Sementara itu saja dulu supaya tidak terlalu lama. Nanti kita lanjut di video-video berikutnya bersama Mas Salim, bersama saya, atau bersama teman-teman yang lain yang ada di Kampung Glamor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.